Yang perlu Umi sampaikan, Umi pesan kepada orang tua dimanapun berada, maka hati-hatilah untuk mencari guru, ya. Hati-hatilah menitipkan anak-anak kalian, anak-anak kita semua, apalagi yaitu seorang anak putri. Yang tercantum di surat An-Nur ayat 31. Di situ yang berbunyi bahwasanya seorang perempuan itu harus menjaga kehormatannya, ya. Jaga, tutupilah auratmu dengan jilbab. Nah, ini pentingnya kita untuk menutup aurat. Makanya faedahnya kalian mengaji, menghafalkan Al-Quran biar tahu batasan-batasannya, bahwa sama Allah ini harus begini kan. Apakah jilbab ini karena tren? Tidak. Jilbab ini adalah kewajiban sebagai orang Islam untuk menutup aurat kita. Tujuannya apa? Allah sangat menjaga di sini, menjaga perempuan dalam Islam. Seorang perempuan, ingat-ingat, seorang perempuan. Kalau ada laki-laki yang bilang, saya cinta sekali sama kamu, saya sayang sekali sama kamu, benar saya akan mau menikahi kamu, ayolah. Biasanya nih rayan dari laki-laki seperti ini untuk menggoda, setan membujuk. Kalian harus tegas, saya pasti akan menikahi kamu. Ingat, laki-laki yang baik dia tidak akan neko-neko, dia akan langsung meminangmu, melamarmu kepada orang tuanya. Kalau ada laki-laki yang seperti itu, tinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Para santri dan juga para jamaah yang ada di luar sana, malam ini kita akan membahas bagaimana tentang lagi maraknya, yaitu seorang ustadz, seorang yang dianggap guru tapi memperkosa para santri. Kalian udah pada tahu belum tentang berita ini? Insya Allah ya. Kalian yang saat ini posisinya ada di pesantren, maka kenapa dan mengapa sebab sampai terjadi seperti ini? Ini mungkin ada beberapa faktor, tapi juga kalian harus sebagai perempuan bisa menjaga diri, bisa membentengi diri agar ini semua tidak terjadi kepada kalian. Itu harapan Umi. Tapi sebelum kita lanjut untuk membahas ini, untuk mengkaji ini, mari kita seperti biasanya kita buka dengan pembacaan sholawat bersama-sama agar majelis ini kita menuntut ilmu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tubidi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa
Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang akan kita bahas ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya berkah shalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya malam ini Umi akan bicara kepada kalian dan tidak melibatkan santri putra. Kenapa? Karena ini juga termasuk kritis sekali. Kok bisa gitu ya? Kok bisa ada seorang ustadz, ada seorang guru, entah itu memang benar-benar ustadz atau ustadz gadungan, kok sampai bisa terjadi hal semacam ini? Padahal saya yakin kalian pun dititipkan di pesantren oleh orang tua kalian jauh-jauh itu untuk menimba ilmu, untuk menuntut ilmu, untuk meraih sesuatu yang bermanfaat dan juga bisa membuat kalian menjadi orang yang lebih baik lagi, bukan malah menjadi orang yang celaka. Maka dari itu ini juga yang perlu Umi sampaikan, Umi pesan kepada orang tua dimanapun berada, maka hati-hatilah untuk mencari guru, ya. Hati-hatilah menitipkan anak-anak kalian, anak-anak kita semua, apalagi yaitu seorang anak putri, ya. Kalau putri, seorang putri itu bisa dihamili, dan kalau putra bisa menghamili, maka laki-laki dan perempuan harus sama aja. Orang tua harus bisa menempatkan anaknya di tempat yang benar-benar bisa menjaga anak-anak kita. Dan situ di sini Umi akan sedikit membahas tentang itu, ya. Umi juga Masya Allah ini sangat disayangkan sekali. Subhanallah, kasihan ya, kasihan para korban. Bahkan berita yang beredar rame itu lebih dari 12, bahkan ada yang udah melahirkan. Nauzubillah min dzalik, ya. Inilah kenapa Islam begitu menjaga marwah seorang perempuan. Bagaimana perempuan ini berulang kali, bahkan Allah menegaskan di dalam Al-Quran agar seorang perempuan ini bisa menjaga kehormatannya. Nah, nanti boleh tanya jawab, kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Apakah karena lemahnya seorang perempuan sehingga mudah diinjak-injak oleh laki-laki? Kita juga tidak bisa menyalahkan laki-laki sepenuhnya. Terkadang sebagai seorang perempuan ini justru sengaja menggoda laki-laki, ya, yang awalnya laki-laki itu pendiam bisa jadi tergoda karena tingkah laku seorang perempuan. Bahkan di zaman sekarang ini banyak sekali seorang perempuan, maaf ya, yang sengaja untuk mengumbar auratnya. Orang yang udah tertutup aja bisa membuat hasrat seorang laki-laki untuk menggodanya, ya, untuk melecehkannya. Apalagi dengan terang-terangan kita membuka aurat di depan seorang laki-laki. Laki-laki yang beriman aja bisa tergoda, apalagi yang gak punya iman. Nah, maka terjadilah hal yang seperti ini, pemerkosaan. Dan info yang Umi dengar, ya, dari berita yang beredar, entah itu benar atau enggak, valid atau tidaknya, tapi kalau tidak valid kenapa sampai tempatnya itu disita? Berarti kan di sini memang benar-benar banyak mudaratnya, ya. Yang Umi dengar, ini seorang laki-laki tidak memiliki istri, entah benar atau enggak, ya. Nah, di sini kalau udah tahu seorang laki-laki ini tidak punya istri, tidak punya pendamping, kenapa anak perempuannya dititipkan di situ? Nah, ini juga harus hati-hati. Makanya harus menitipkan anak untuk menuntut ilmu harus jelas di situ tempatnya seperti apa,
benar-benar itu di situ kiranya mendapatkan ilmu atau enggak, atau justru merugikan anak-anak kita. Nah, kenapa dalam Islam itu ditegaskan? Bahkan yang kalian yang menghafalkan Al-Quran, mungkin yang udah tinggi tingkatannya, di situ disebutkan di dalam surat An-Nur. Mbak Ita, okay. Dalam surat An-Nur ayat 31 disebutkan, ditegaskan, Allah menegaskan. Ini Allah langsung, ya. Bahkan disebutkan juga di dalam surat An-Nisa, perempuan tentang hijab. Ini berulang kali disebutkan. Di dalam surat Al-Baqarah, seorang perempuan ditegaskan juga. Banyak surat-surat yang menganjurkan tentang seorang perempuan bisa menjaga harga dirinya. Ya, salah satu aja yang akan Umi kutip di sini, yang Umi akan sebutkan, yang tercantum di surat An-Nur ayat 31. Di situ yang berbunyi bahwasanya seorang perempuan itu harus menjaga kehormatannya. Ya, jaga, tutupilah auratmu dengan jilbab. Nah, ini pentingnya kita untuk menutup aurat. Jaga pandanganmu. Ya, kalau bukan lawan mahrimmu, maka tundukkanlah pandanganmu. Karena di situ banyak mudaratnya. Ini bukan kita yang bicara, ya. Umi menyampaikan ini adalah firman Allah langsung, bahwa kita sebagai seorang perempuan harus dan ditegaskan oleh Allah untuk menjaga kehormatan kita. Jagalah pandanganmu, jagalah auratmu, agar kita bisa, insya Allah ya, kalau kita udah bisa menjaga aurat kita, akhlak kita di depan seorang laki-laki, maka seorang laki-laki yang ibaratnya hidung belang, yang suka menggoda seorang perempuan, dia akan punya rasa suka untuk, jangankan untuk mendekati kita. Pasti kalau laki-laki yang baik itu akan mengajak kita untuk ta'aruf, bukan malah menodai. Naudzubillah min dzalik. Dari situ kalian harus menjadi seorang perempuan, harus tahu batasan dan batasannya. Harus tahu batasan dan batasannya. Mana, kenapa di dalam Islam ditegaskan pula jangan berpacar-pacaran? Karena apa? Pacaran udah mendekati, mendekati apa? Ya, mendekati sini. Kalau enggak nanti Mbak Desi ngantuk ya. Nah, di sini juga kalau bertanya-tanya ya, biar kalian tidak ngantuk. Ini penting kalian sebagai seorang perempuan, apalagi kalian calon ibu, maka kalian sebelum menasehati diri kalian sendiri, maka kalian harus bisa nanti untuk menasehati anak-anak putri-putri kalian khususnya. Kalau yang cowok juga perlu. Karena apa? Di sini risikonya seorang perempuan, seorang wanita itu bisa dihamili orang yang niatnya jahat. Bisa juga dihamili suami kalian nanti ya, kalau perempuan. Dan kalau laki-laki juga jangan dianggap remeh. Laki-laki yang tidak bisa menjaga kehormatannya, yang tidak beriman, maka dia akan bisa menghamili di luar nikah. Nah, makanya faedahnya kalian mengaji, menghafalkan Al-Quran biar tahu batasan-batasannya. Bahwa sama Allah ini harus dikinikan. Apakah jilbab ini karena tren? Tidak. Jilbab ini adalah kewajiban sebagai orang Islam untuk menutup aurat kita. Tujuannya apa? Allah sangat menjaga di sini, menjaga perempuan dalam Islam agar tidak mudah dilecehkan oleh seorang laki-laki. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Seorang guru memperkosa santrinya sendiri. Dan ini kejadian berulang kali terjadi, bukan cuma sekali dua kali. Kenapa Umi bilang? Kalian perempuan setelah ngaji, langsung naik ke atas. Ya, kalau nggak ada penting, nggak usah bercanda gurau dengan laki-laki. Karena di situ yang ketiga itu adalah setan. Maka lama-lama terjadilah hal yang seperti ini. Kok sampai yang hamil itu lebih dari satu? Ini yang sangat disayangkan juga. Mau tanya nih kepada kalian. Andai katanya terjadi kepada kalian, tiba-tiba kalian menuntut ilmu, kalian dipaksa melayani seorang laki-laki yang bukan muhrim kalian, apa tindakan kalian? Ayo, Umi tanya,
Dari Mbak Ulfa dulu minta jawabannya. Menolak. Andai kata kamu diancam? Melarikan diri. Mau melarikan diri kemana? Andai kata kamu dikepung? Pasrah sama Allah. Pasrah. Berarti pasrah diperkosa. Gimana? Melawan. Yang lain? Karena perempuan ini dianggap lemah, ya, takut. Kalian berhak untuk memberontak, ya, kalian berhak memberontak. Bahkan ada kisah seorang nabi pun mau diperkosa sama seperempuan. Ingat nggak kisah siapa? Ya? Di situ sebenarnya nafsu itu bukan cuma kepada seorang laki-laki saja. Allah memberikan nafsu kepada hambanya laki-laki dan perempuan. Cuman bagaimana kita bisa melawan hawa nafsu itu? Kita bisa menyalurkan hasrat kita kepada tempatnya kalau udah menikah, ya. Kalian sebagai seorang perempuan, seorang istri wajib dan berhak untuk melayani suami-suami kalian kalau udah menikah. Dan apabila udah menjalin pernikahan, ini beda ya, antara perzinaan, antara pemerkosaan dengan pernikahan yang halal. Maka dari situ disebutkan pula, ya, perempuan yang udah menikah, ya, dia halal, bebas melakukan bagian manapun. Cuman ada dua hal yang dilarang oleh agama, yaitu yang perlu kalian ketahui, yaitu apabila perempuan itu dalam keadaan apa? Haid. Terus yang kedua, ada bagian dari lubang itu yang tidak boleh digauli. Tahu di situ apa? Apa? Lupa. Intinya di sini Umi akan bicara semua bagian perempuan kalau udah nikah, ya, itu halal bagi suaminya menikmati dengan cara apapun kecuali dua. Ayo, kita. Nah, ini penting buat kalian. Jangan dianggap remeh juga di pernikahan. Ini penting bagi kalian sebagai seorang istri. Jangan sampai nanti kalian tidak tahu batasan-batasannya di saat waktunya untuk melayani seorang suami kalian menolak. Nah, di saat kalian menolak walaupun capek seperti apapun, di situ kalian akan dilempari oleh malaikat. Maka hati-hati. Nggak tahu, Helen? Nggak tahu. Nanda? Katanya mau nikah. Ya harus tahu batasan-batasannya. Walaupun kalian mau capek gimana, seharian kerja, di saat kita udah menjadi seorang istri, maka kewajiban kita untuk menyenangkan suami. Di situ masya Allah pahalanya luar biasa. Jangankan kita melayani seorang suami, kita bersentuhan itu ganjarannya luar biasa sekali kalau udah menikah. Makanya cepat menikah kalian. Ya. Masih panjang. Enggak apa di dalam agama. Boleh menikah daripada pacaran. Ya. Disegerakan kalau memang udah siap. Insyaallah. Intinya kita di sini agar tidak terjadi sesuatu, insya Allah sampai hamil di luar nikah, melakukan perzinaan. Di situ kalian sebagai seorang perempuan harus benar-benar bisa menjaga marwah kalian, harus bisa menjaga kehormatan kalian. Jangan malah di depan seorang laki-laki yang bukan muhrim kalian, malah kalian mengilu-ilukan badan kalian. Jangan. Orang yang biasanya masih menutup aurat aja masih digoda, apalagi dengan keadaan tubuh kita ditunjuk-tunjukkan. Apa indahnya tubuh kita itu. Masya Allah. Ya, kita meninggal menjadi bangkai, busuk, dimakan belatung. Apa yang perlu kita pamer-pamerkan? Apa yang perlu kita banggakan? Ini semua cuma titipan. Baru kita banggakan di depan suami kita. Kita boleh mengulik-ulik membahagiakan suami kita. Di saat suami kita bahagia, dia tidak melihat orang lain, Masya Allah pahalanya luar biasa.
Ya, maka dari itu dari seorang perempuan harus pandai menempatkan diri kita di mana. Kalau masih gadis, kalian kan masih gadis, belum nikah ya, belum bisa, masih malu tapi mau. Ya. Semoga ini tidak pernah terjadi kepada kalian. Kami doakan kalian sebagai seorang wanita muslimah dijaga kehormatannya oleh Allah ya, sampai benar-benar halal, ada pernikahan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalian mendapatkan suami yang sesuai dengan apa yang kalian harapkan, khususnya yang bisa membimbing kalian ke jalan ke agama dan bisa menjadikan kalian wanita-wanita solehah, wanita yang bisa menjadi panutan buat anak-anak kalian nantinya. Ada pertanyaan? Tadi kita belum jawab ya pertanyaan yang Umi tanyakan tadi. Ada dua ya yang perlu kalian ketahui. Di sini disebutkan bahwa kalau ini udah menikah ya, beda lagi yang masih gadis. Yang masih gadis jangan asal melayani aja, namun bilang ya. Seorang perempuan, diingat-ingat ya. Seorang perempuan, kalau ada laki-laki yang bilang saya cinta sekali sama kamu, saya sayang sekali sama kamu, benar saya akan mau menikahi kamu, ayolah. Biasanya nih rayan dari laki-laki seperti ini untuk menggoda, setan membujuk. Kalian harus tegas, saya pasti akan menikahi kamu. Ingat, laki-laki yang baik dia tidak akan neko-neko, dia akan langsung meminangmu, melamarmu kepada orang tuanya. Kalau ada laki-laki yang seperti itu, tinggalkan. Karena apa? Di saat seorang laki-laki itu udah merasakan ya, udah mau digauli, udah mau disetubui, dia pasti berpikir, nah ini seorang perempuan belum jadi istri saya aja udah bisa dijamah-jamah, bagaimana nanti kalau udah jadi istri saya? Berarti dia bisa dong dijamah dengan orang laki-laki lain. Nah, maka hati-hati dari perempuan, kalian harus berhak untuk menolak. Rata-rata pacaran dekat-dekat pasti janjian di luar, mau ngapain lagi? Apalagi udah dewasa ya. Kalian harus tegas menjadi seorang perempuan agar tidak dilecehkan sama laki-laki dan tidak buat sembarangan oleh laki-laki. Jaga kehormatan kalian. Kesempatan tidak datang dua kali, dan penyesalan jangan sampai penyesalan itu datang dalam keadaan terlambat.